Rabbil alamin alladzi khalaqal insana min 'alaq alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata karena perkenannya lah sehingga kita bersua di tempat ini pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan surat Fussilat kita. Petang ini kita akan lanjutkan ayat 21 sampai 30. 21 sampai 30. Karena sudah bersama kita Ustadz Wahidin Bewahid, maka pada kesempatan petang hari ini kita mintakan kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran surat yang ke-41 ayat 21 sampai 30. Ustazuna Wahidin Bewahid, silakan dengan segala syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan aja langsung saja ke screenshot bacaan Al-Quran kita pada sore hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Wa ma kuntum tastantiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum. Wa ma kuntum tastantiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum Wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wala juludukum walakin zanantum
أنتم أن الله الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وحق عليهم القول في قد خلت من قبلنا الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء
الأرض جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين ضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين نجعلهما تحت أقدامنا أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita aturkan terima kasih banyak, syukran jazila kepada Ustazina Ustaz Wahidin Wahid. Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan dadanya, mencerahkan jiwanya, sehingga selalu berada dalam naungan Allah SWT bersama dengan orang-orang soleh lainnya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, Allah SWT membawa Bapak Ibu semuanya ke dalam pangkuan ilahi yang kepadanya lah semua orang soleh, semua manusia suci menuju. Selanjutnya kita teruskan surat 41 kita, yaitu surat Fussilat. Surat Fussilat artinya menguraikan atau diuraikan. Fussilat diuraikan atau teruraikan. Tempat turunnya surat ini adalah di Mekah, artinya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 54 ayat. Dan tadi kita sudah membaca sampai ayat 30.
Ayat 30 ini adalah ayat yang bagus Bapak Ibu hafal karena isinya juga sangat indah. Nanti kita akan lihat. Terakhir tadi pagi kita sudah sampai di dalam gambaran ahli neraka. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ma ja'uha. Ketika mereka semuanya sudah masuk ke dalam neraka. Ja'uha, mereka telah datang kepada neraka. Syahida alaihim, maka bersaksilah kepada mereka, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tetapi sam'uhum, pendengaran mereka. Ingat di sini bukan kuping, tapi sam'uhum. Kalau kuping itu adzan, ini sam'u pendengaran, jadi fungsi pendengaran. Kemudian wa absaruhum, penglihatan. Jadi artinya apa? Apa yang kita dengar. Absarum, apa yang kita saksikan. Wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka, apa yang kita rasakan. Bima kanu ya'malun, atas apa yang kanu dulu di dunia. Jadi kanu ini bentuk lampu artinya dulu di dunia ya'malun. Jadi kata-kata kana kalau berjumpa dengan fi'il mudhari di belakang, kata ahli bahasa itu menunjukkan selalu terjadi. Jadi yang dulu di dunia selalu mereka kerjakan. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, pada saat di akhirat nantinya orang kemudian heran, kok kenapa kulitnya bersaksi atas dirinya? Jadi kulitnya menyaksikan atas dirinya, seakan-akan mereka bercermin dan menyaksikan dirinya di dalam cermin itu melalui kulitnya. Wa qalu li juludihim, maka berkatalah mereka kepada kulitnya. Jadi ini secara khusus kulitnya. Dan mereka berkata li juludihim, kepada kulit-kulit mereka. Heran, lima syahidatum alaina. Kenapa kalian bersaksi atas kami? Lima syahidatum alaina. Kenapa kalian bersaksi atas kami? Qalu, mereka menjawab. Mereka maksudnya kulit-kulit itu menjawab. Jadi kulit nanti di akhirat bisa berbicara. Nih, antakanallahu. Jadi antakanallah. Allah lah yang membuat kami bisa berbicara. Jadi antakana, yang membuat kami bisa berbicara. Kata-kata antakain dari kata nataqah, yantiquh, kemudian menjadi kata mantiq, ilmu logika dalam bahasa Arab, mantiq. Ini juga yang digunakan Allah dalam surat An-Najm berkaitan dengan Nabi Muhammad kita yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu, menggunakan kata ini juga. Wa ma yantiqu, bedanya adalah di surat An-Najm itu adalah fi'il mudhari. Kalau di sini adalah antaqa, itu membuat kami berbicara, itu bentuk lampau. Jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin Nabi itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Nah, di sini kulit menjawab, antakanallah. Kami dibuat berbicara oleh siapa? Allah alladzi antaqa kulla syai'in, yang membuat bisa berbicara segala sesuatu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, mungkin pada zaman 1400 tahun yang lalu ini hanya diterima sebagai suatu pernyataan kitab saja, Al-Quran. Tapi sekarang ini dengan gampang kita ketahui bahwa ternyata segala sesuatu bisa berbicara. Coba misalnya kita lihat rekaman di pita kaset misalnya, ataukah di disket. Itu kan kalau kita lihat benda mati, tapi kok bisa keluar suara dari sana? Coba Bapak Ibu perhatikan yang namanya pita kaset, ataukah disk sekarang, disket. Itu kan merekam, atau sekarang terakhir pakai SSD. Itu kan kita lihat benda mati. Ya, kalau kita pegang nggak ada apa-apanya di dalamnya. Tapi begitu dipertemukan dengan alat pembaca, reader namanya, maka tiba-tiba dia bisa membaca. Kedengaran suara dari sana. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kulit kita ini seperti pita kaset, seperti disket, seperti piringan hitam dulu. Bapak Ibu masih ingat piringan hitam? Piringan hitam itu kan kemudian menjadi disk belakangan, lalu kemudian sekarang sudah menjadi SSD. Jadi jemaah sekalian, kok bisa berbicara? Padahal kan di situ bukan orang, benda mati. Tapi begitu dicocokkan, dipertemukan dengan alat pembaca namanya, kok bisa keluar suara? Nah, begitu ya kulit kita. Jadi kulit kita ini ternyata mampu merekam seperti piringan hitam. Seperti disket tadi. Ya, seperti piringan hitam.
Seperti pita kaset. Antakan Allah, yang membuat kami berbicara adalah Allah yang antaka kulla syai', bahkan bisa membuat berbicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum, dan itu tidak susah karena yang namanya Allah ini adalah khalaqakum. Dia yang menciptakan kalian. Awwala marrah, di kali yang pertama. Jadi kalian tadinya tidak ada. Kata-kata awal marrah, pertama kali, artinya tadinya tidak ada. Namanya permulaan itu kan dimulai dari tidak ada, baru mulai ada. Misalnya kita menghitung dari 1. Ya, sebelumnya 1 apa? 0. 0 artinya tidak ada. Jadi 0 artinya itu tidak ada. Ya. 0 itu 0. 0 dari nihil. Tidak ada. Jadi jemaah sekalian, awwala marratin, pertama kali. Jadi sebelum angka 1 dimulai dalam kehidupan kita, tidak ada. Nah, dialah yang mengadakan kita awwala marratin, pertama kali. Karena dia mengadakan kita, maka seluruh unsur dalam tubuh lahir batin kita dari dia. Karena dia dari dia, apa susahnya? Patuh kepadanya. Sedang khalaqakum awwala marrah. Dia Allah yang menciptakan kalian pertama kali. Dan pada akhirnya wa ilaihi turja'un. Dan pada akhirnya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Kita tidak kembali kepada siapa-siapa. Siapapun kita, apapun keadaan kita, kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah SWT. Ilaihi turja'un. Kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Dan kita tidak bisa bersembunyi. Ya. Kita lihat tidak bisa bersembunyi seperti hewan ini. Hewan ini coba bersembunyi dari musuhnya, tetapi tetap kelihatan. Matanya kelihatan. Nah, begitulah juga. Ini masih tidak kelihatan semua tubuhnya. Tetapi di mata Allah tidak ada yang tersembunyi. Wa ma kuntum. Tidak mungkin kalian tastatiruna, bersembunyi. Bersembunyi itu artinya berada di balik sutra. Sutra itu artinya tirai. Sutra itu tirai. Makanya biasanya kalau orang sholat, ada orang simpan di depannya pembatas, itu namanya sutra. Sutra itu pembatas, tirai. Batas sujud. Wa ma kuntum tastatiruna. Ya. Di dalam Islam terkadang wanita disebut dengan masturo. Di jemaah kita ada jemaah kita namanya Bu Masturo. Ya, harimnya Pak Nur namanya Mastura. Mastura itu artinya terhijab. Jadi masturatun itu adalah terhijab. Jadi terhijab artinya berada di balik gording. Jadi dari kata siter menjadi kata sutra tadi, penghalang dalam sholat. Jadi wa ma kuntum tastatiruna, dan kalian tidak mungkin bersembunyi an yashhada alaikum, dari bersaksinya kepada kalian sam'ukum, pendengaran kalian. Jadi kita tidak bisa bersembunyi dari kesaksian atas diri kita sendiri, yaitu sam'ukum, pendengaran kita, pendengaran manusia. Wala absarikum, kita juga tidak bisa bersembunyi dari pendengaran kita sendiri. Wala juludukum, kita juga tidak bisa bersembunyi dari kulit-kulit kita sendiri. Wala juludukum, dan tidak juga kulit-kulit kalian. Walakin, akan tetapi, zanantum, selama ini kalian menyangka. Zanantum itu menyangka, mengira. Dari kata zon. Annallah, sesungguhnya Allah, la ya'lamu katsiran, tidak tahu. Jadi kita menyangka Allah itu tidak tahu. Ini la ya'lamu. Selama ini kita menyangka Allah itu tidak tahu. Ini disebut dengan mengira Allah dengan kiraan yang salah. Maka darullah haqqa qadrihi. Mereka tidak mengukur Allah sesuai dengan kadar Allah sesungguhnya. Ini yang disebut dengan tidak ma'rifat, tidak mengenal Allah sebagaimana Allah yang sesungguhnya. Kalau kita tahu Allah Maha melihat, berarti Maha mengetahui, berarti tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Karena semuanya ini adalah berada di dalam platformnya Allah yang namanya ada, wujud. Semuanya terjadi dalam platform raksasanya Allah, tetapi tunggal dan sederhana, yaitu wujud, ada. Contohnya kalau kita menggunakan platform, ya ini tempat saya bikin slide-slide, namanya platform, namanya keynote. Maka apapun yang saya lakukan di sini kelihatan di sini, coret-coret, tertulis, goyang-goyang ini kursor, semuanya ada di sini. Nah, jemaah sekalian, kenapa? Karena kita menggunakan platform ini, namanya platform ini tunggal, tidak kelihatan, abstrak, tetapi begitu gambarnya kelihatan. Jadi seakan-akan gambar ini di sini berdiri sendiri, padahal tidak berdiri sendiri ini. Kalau tidak ada platform yang bernama keynote
atau yang bernama PowerPoint itu tidak bisa kelihatan. Nah, sedangkan si PowerPoint-nya tidak kelihatan, dia hanya menjadi platform, menjadi lokus keberadaan semuanya. Yang kita saksikan adalah gambar-gambar, kita saksikan tulisan-tulisan, kita saksikan coretan-coretan. Padahal semuanya ini terjadi di atas dan tak lepas dari platform yang bernama Keynote ataukah yang disebut dengan PowerPoint. Jadi mereka menyangka Allah dengan sangkaan yang salah. Zanantum annallaha la ya'lamu katsira. Mereka mengira Allah tidak tahu banyak hal. Mimma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Jadi ini menunjukkan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tidak bisa lepas dari Allah SWT. Allah tidak pernah lepas dari semua hal. Kenapa? Karena kita semuanya berada dalam platform yang bernama wujud. Kita ini semuanya hanyalah merupakan mahiyya, hanyalah kuiditas, kalau istilah bahasa Inggrisnya quiddity. Kita ini hanyalah mahiyya, kita ini hanyalah aksiden saja, semacam aksiden saja yang terjadi pada platform yang bernama wujud Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada wujud Allah, ya kita semuanya tidak ada. Kita merasa ada padahal sebetulnya karena diadakan. Jadi mimma ta'malun, kalian menyangka Allah dengan sangkaan yang salah, yaitu menganggap Allah tidak mengetahui banyak berkenaan dengan apa yang kita kerjakan. Akhirnya apa yang terjadi di sana? Penyesalan. Penyesalan di sana ya tidak ada gunanya. Jadi yang terjadi di sana adalah penyesalan. Ya. Wadzalikum zanantum walakadzalikum zannukum. Ini zon. Ini muncullah zon di sini. Ya. Lawannya zon itu adalah al-haq. Jadi kalau sangka lawannya biasanya al-haq. Dan yang namanya zon itu tidak menambah sesuatu terhadap kebenaran. Jadi zon, makanya kan kita dilarang membuat zon karena zon itu kebanyakan buruk. Ya. Inna ba'da zonni itsmun. Jadi sebagian besar zon itu salah, dosa. Makanya jangan kita melakukan sangka. Kalau toh kita menyangka lebih baik yang positif, karena tidak ada salahnya bersangka positif kepada orang. Karena manusia memang pada dasarnya baik. Tapi kalau kita bersangka negatif, itu zon namanya. Sedangkan zon itu tidak berdasarkan kebenaran, namanya saja dugaan. Dugaan itu bukan berdasarkan fakta-fakta objektif. Jadi wadalikum zannukum, itulah zon sangkaan kalian terhadap Allah tadi. Alladzi zanantum birabbikum, yang kalian sangkakan kepada Tuhan kalian. Jadi sangka yang tidak berdasarkan kebenaran ini justru digunakan kepada Tuhan. Ya. Jadi mendekati Allah tidak bisa dengan zon, harus berdasarkan hak, al-haq, kebenaran. Tidak bisa berdasarkan pendekatan subjektif. Mendekati Allah harus pendekatan objektif. Apa namanya objektif? Sesuai dengan keadaannya. Bagaimana kita mengetahui Allah sesuai dengan keadaannya? Ya kita baca kitab sucinya, karena melalui kitab sucinya, Rabbukum memperkenalkan dirinya kepada kalian. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita tidak bisa mengenal Allah secara objektif, secara faktual, kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Jangankan Allah yang merupakan sirrur asrar, rahasia dari segala rahasia, bahkan apa yang kita jangkau dengan panca indera pun tidak tersingkap secara keseluruhan. Jadi apa yang kita lihat itu tidak tersingkap secara keseluruhan. Banyak daripada yang kita saksikan dengan panca indera tidak seperti faktanya apa adanya. Ardakum, zon seperti inilah yang menjerumuskan banyak manusia. Jadi ini ardakum, menjerumuskan kalian, itu apa? Yaitu kembali tadi kepada zon ini. Jadi zon ini menjerumuskan banyak orang. Jadi zanantum yang berasal dari zon ini, ya, zon yang kita sangkakan kepada Tuhan, yang sangka itu bukan berdasarkan kebenaran, maka ardakum, sangka inilah yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam kebinasaan. Kenapa? Karena kita berjalan, kita berbuat berdasarkan sangka, padahal sangka itu tidak benar, tidak objektif, tidak hak. Nah, bayangkan kalau kita memperlakukan Allah dengan sangka saja. Ya, sering sekali kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apakah Tuhan mendengarkan doa saya dan sebagainya. Itu berarti menyangka Tuhan tidak maha mendengar. Ya.
Jadi ardakum fa asbahtum, maka menjadilah kalian minal khosirin, golongan orang-orang yang merugi. Jadi menjadilah kalian golongan orang-orang yang al-khosir, yang rugi. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingin masuk dalam kategori seperti ini. Apa artinya rugi? Berbuat tapi perbuatannya semuanya batal, karena semua perbuatan itu bukan based on kebenaran. Bukan based on kebenaran akan ma'rifat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah kita berkaitan dengan Tuhan. Bukan hanya kita dalam pengertian kita masing-masing yang hadir ini, tetapi juga terutama para penceramah, para mubaligah, harusnya berhati-hati kalau berbicara atas nama Tuhan. Karena jangan sampai mereka berbicara atas nama Tuhan, tapi itu adalah zon. Ya, bayangkan kalau dia disampaikan di depan umum untuk kepada umat, seakan-akan itulah Tuhan, tetapi ternyata itu zonnya yang bersangkutan, dugaan yang bersangkutan sendiri. Itulah sebabnya satu-satunya untuk mengenal Allah dengan benar adalah dengan Al-Quran. Makanya nanti kita berjumpa di ayat 26. Nanti di 26 kita akan melihat bahwa jangan pernah mendengarkan Al-Quran. Kalau mengalahkan manusia, biarkan mereka jangan sampai mereka mempelajari Al-Quran dengan saksama. Karena kalau kalian ingin mengalahkan mereka, jauhkan daripada Al-Quran. Karena Al-Quran mengenal Allah, dan mengenal Allah dengan benar artinya apa? Mengenal seluruh hakikat. Ulangi lagi, siapa yang mengenal Allah dengan sebenarnya, ma'rifat kepadanya, maka sama dengan mengenal seluruh hakikat. Karena seluruh rahasia sesuatu itu ada pada diri Allah. Begitu kita mengenal Allah, berarti juga mengenal hakikat segala sesuatu. Itulah sebabnya para nabi dan rasul mengetahui rahasia segala sesuatu. Nabi Muhammad kita dalam surat At-Tahrim diceritakan, Nabi pergi ke tempat lain, istrinya di belakang bergunjing, dia tahu. Ya. Seakan-akan peristiwa itu nampak di dalam layar monitor yang ada di depan Nabi pada saat itu. Padahal Nabi tidak sedang ada di sana. Ketika istrinya heran, kok kenapa kamu bisa tahu? Nabi mengatakan, ya, yang menyampaikan kepada saya adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi kenapa? Karena dia sudah ma'rifat, sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma sekalian rahasia pengetahuan, seluruh rahasia sebetulnya ada pada diri Allah. Maka semakin ma'rifat orang kepada Allah, maka ilmunya terkadang membuat kita terkaget-kaget. Kok mereka tahu? Kenapa dia tahu? Nah, ternyata karena kedekatan kepada Allah. Sebaliknya, semakin jauh orang dari Allah, semakin banyak zon, semakin banyak kepalsuan yang muncul dari kata-kata dan argumennya. Orang terpukau biasanya bukan pada kandungannya, bukan pada substansinya, bukan pada isinya, bukan pada kontennya, tetapi pada retorikanya. Naik turunnya suaranya, tekanan rendah tingginya suaranya, disertai dengan sedikit lelucon-lelucon yang membuat orang tertawa, akhirnya kemudian merasa senang. Padahal sebetulnya isinya bukanlah kebenaran, tetapi zon. Ini adalah gambaran api neraka ya. Kita ambil dari dari gambar-gambar. Ini kita cocok untuk dijadikan sebagai gambaran api neraka ya, gambaran azab api neraka. Fa'in yasbiru. Jadi nanti ada orang sabar, tapi sabarnya di akhirat. Fa'in yasbiru, maka jika mereka bersabar. Fa'in yasbiru, jika mereka bersabar. Maksudnya bersabar di neraka. Jadi nanti ada orang, seandainya mereka bersabar di neraka, maka fannaru maswalahum, kesabarannya tidak berbuah apa-apa lagi di sana. Karena kesabaran itu hanya berguna di dunia. Maka siapa yang sabar nanti di neraka, neraka, fannaru maswalahum, maka tetap neraka itu adalah tempat tinggal bagi mereka. Artinya bahwa kesabarannya di neraka tidak menyebabkan Allah kemudian iba kepadanya lalu mengeluarkannya dari neraka. Fa'in yasbiru fannaru maswallahum. Kalau mereka bersabar, maka neraka jahanam tetap merupakan tempat yang terbaik baginya, tempat terakhir baginya, tempat mereka selama-lamanya. Wa'in yasta'tibu, dan kalau mereka di sana minta dikasihani, jadi dia berkeluh kesah, minta dikasihani, seperti
pada pertemuan beberapa kali sebelumnya bahwa mereka minta kepada penjaga malaikat untuk minta kepada Allah supaya mereka diringankan. Wa in yastatibu famahum minal mu'tabin. Kalau seandainya mereka minta dikasihani, baik langsung kepada Allah ataupun melalui malaikat penjaga neraka, tetap famahum minal mu'tabin. Mereka tidak termasuk orang yang berhak diberikan kekasihan. Mereka tidak berhak mendapatkan kasihan, rasa iba nanti di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhirat benar-benar tidak ada lagi istilah ibah dari Tuhan dan dari siapapun juga. Kenapa? Karena semua yang terjadi di akhirat adalah akibat dari perbuatan kita sendiri di dunia. Tadi disebutkan makanu ya'malun, apa yang mereka dulu selalu kerjakan di dunia. Jadi apa yang kita dapatkan di neraka adalah akibat perbuatan kita. Dan perbuatan itu adalah buah daripada ilmu. Makanya dalam Al-Quran itu kan selalu iman dan amal soleh. Iman itu adalah ilmu sebetulnya. Jadi tidak bisa orang sampai kepada iman kalau tidak ilmu. Ya, makanya jemaah sekalian kita sudah sampaikan pada ada menjawab sebuah pertanyaan tentang mengamalkan, kalau tidak salah pertanyaan dari Max, bahwa memang ada amalan tetapi kebanyakan ilmu itu bersifat nazari, bersifat teoretis. Jadi ada namanya ilmu nazari, baru ada ilmu amali. Dan ilmu amali itu harus bersandar, harus berdiri di atas pijakan ilmu nazari. Jadi kalau ilmu nazarinya salah, ya amalinya juga salah. Dalam ilmu filsafat juga begitu. Ada 3 cabang filsafat, 2 diantaranya itu bersifat nazari, dan hanya 1 yang bersifat amali atau kepraktis. Cabang pertama adalah namanya epistemologi. Ilmu tentang pengetahuan, epistemologi. Itu adalah murni berbicara tentang nazari. Jadi itu adalah pengetahuan teoritis tentang pengetahuan dan kebenaran. Bagaimana kita mengetahui sesuatu, atas dasar apa kita mengetahui sesuatu itu benar. Itu namanya epistemologi. Lalu kemudian ada namanya ontologi, berkaitan dengan ada. Ini filsafat ada, filsafat being kalau orang Inggris menyebutnya. Jadi filsafat ada. Atas dasar apa kita menyebut sesuatu itu ada? Apa itu ada? Nah, itu juga adalah nazari, teoretis. Nah, baru kemudian yang ketiga baru amali, yaitu namanya aksiologi. Namanya saya aksi, tindakan, perbuatan. Jadi dari 3 cabang filsafat, 2/3-nya adalah nazari, sedangkan 1/3-nya adalah amali. Nah, iman itu adalah dari ilmu yang sifatnya nazari. Baru setelah itu kemudian beramal soleh. Nah, jadi jemaah sekalian terbaik, kalau ilmunya salah, berarti salah amalnya. Nah, seperti ini. Di dunia, di mana salahnya? Karena mengenal Allah bukan berdasarkan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita manusia, tetapi berdasarkan zon, dugaan semata saja. Bagaimana mengenal Allah dengan yang Allah inginkan? Ya, Al-Quran. Nanti di ayat 26 kita ketemu tuh. Ya. Jadi, wa in yastatibu famahum minal mu'tabin. Kalau mereka minta dikasihani, maka mereka tidak berhak mendapatkan kasihan. Mereka tidak termasuk orang-orang yang al-mu'tabin, yang pantas dikasihani. Karena di dunia sendiri mereka tidak kasihan pada dirinya sendiri. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sering kita mendengarkan dari sahabat kita itu kasihan si A, si B, si C. Ya, tetapi yang lucu atau yang agak ganjil adalah kita kasihan kepada orang itu, tapi orang itu tidak pernah kasihan kepada dirinya sendiri. Nah, kayak gini juga. Jadi, bagaimana bisa mereka minta dikasihani di akhirat, sementara mereka di dunia sendiri tidak pernah mengasihani dirinya sendiri. Jadi, mereka tidak pernah mengasihani dirinya sendiri. Dia hanya minta dikasihani oleh orang lain atau Allah SWT. Tapi dianya sendiri tidak pernah kasihan pada dirinya sendiri. Nah, jemaah sekalian berbahagia, akhirnya kemudian mereka tetap berada dalam api neraka. Wa qayyadna lahum qurana'a. Kami tetapkan bagi mereka qurana. Jadi apa sebabnya mereka terjerumus? Nah, ternyata pertemanan ini. Kata-kata qurana ini adalah bentuk jamak dari qarin. Ingat kata qarin. Qarin itu adalah teman. Teman yang juga sangat dekat. Jadi dalam bahasa Arab itu nama teman itu banyak. Ada kata sahib, ada kata sadiqun, ada kata qarin, ada kata zamil. Itu semuanya teman, tapi berbeda-beda maknanya. Ada khalil, khalilullah. Wa qayyadna lahum qurana'a.
kami telah tetapkan, artinya kami tetapkan bagi mereka bahwa yang menyebabkan itu adalah teman-temannya. Jadi penyebabnya, jadi kami telah menetapkan bagi mereka bahwa penyebabnya mereka bermasalah itu adalah karena mereka ikut-ikutan pada teman-temannya. Jadi ini mirip dengan surat Al-Furqan ayat 27 sampai 30. Di ayat 27 menjelaskan juga orang menyesal di akhirat. Lalu ayat 30 juga Al-Quran. Di dalam ayat 30 surat Al-Furqan dikatakan, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana. Nanti di ayat 26 juga Al-Qur'an. Ya. Jadi wa qayyadna lahum qurana'a. Kami tetapkan bagi mereka bahwa teman-teman dekatnya lah yang kemudian menjerumuskan mereka. Fazayyanu. Teman-temannya itulah yang membuat indah perbuatan-perbuatan yang seharusnya salah tadi. Yaitu konsepsi mereka tentang Tuhan itu bukan berdasarkan kebenaran objektif, tapi berdasarkan katanya, kila wakila, ya, katanya. Jadi fazayyanu lahum, membuat indah bagi mereka, ma baina aidihim, apa yang ada padanya. Ini ma baina aidihim. Wa ma khalfahum, dan yang ada sesudahnya, ma khalfahum. Jadi teman-temannya yang buat indah apa yang ada padanya dan apa yang ada sesudahnya belakangannya. Sehingga kebenaran itu bukan berdasarkan faktanya, tapi berdasarkan kata temannya. Nah, apakah bisa tertolong? Tidak bisa. Wa haqqa alaihimul qaul. Tetaplah bagi mereka al-qaul, yaitu ketetapan Allah. Keputusan Allah sudah berlaku bagi mereka, dan itu bukan hanya mereka, tapi fi umamin qad khalat min qablihim. Juga pada umat-umat yang telah berlalu, yang lewat sebelum mereka. Fi umamin qad khalat min qablihim. Juga berlaku hal yang sama pada umat-umat sebelum mereka min qablihim. Dari kalangan jin dan manusia, minal jinni wal insi. Jadi jin juga ada yang tersesat, seperti mana manusia ada yang tersesat. Ada jin yang dapat petunjuk hidayah, ada jin yang dapat yang tersesat, seperti manusia juga. Innahum, mereka itu siapa? Dari kalangan jin dan manusia yang disesatkan oleh teman-temannya, kanu khosirin. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini mereka adalah orang-orang merugi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita tangkap dari ayat 25 ini? Bahwa berteman itu perlu, bahkan wajib, bersilaturahim. Tetapi sedekat-dekatnya kita dengan teman kita, seakrab-akrabnya kita dengan sahabat kita, tetap kita harus berpikir kritis tentang apa yang dikatakannya. Jadi tetap kita kritis. Jangan karena sahabat kita lantas kita mengedarkan berita begitu saja. Sedekat-dekatnya kita dengan pasangan kita, dengan sahabat kita, tetap kita bersikap kritis. Tetap kita harus menggunakan critical thinking kita. Kemampuan berpikir kritis kita, yaitu akal sehat kita, logika kita. Jangan kita mau ikut-ikutan mengatakan sesuatu benar hanya karena dikatakan oleh teman kita. Jangan kita mengatakan sesuatu itu salah atau sesat hanya karena kata teman kita. Ya, makanya jemaah sekalian, kita minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Itu artinya apa? Kita sering sekali dideviasi, dipelencengkan, dijauhkan dari kebenaran oleh orang lain. Sehingga kita mengatakan, ya Allah, arinal haqqa haqqa, perlihatkan kebenaran itu kepadaku sebagai kebenaran. Karena kalau kata teman kita dikatakan bahwa itu adalah batil, padahal kebenaran, celakalah kita. Banyak orang yang kemudian memusuhi orang suci, manusia sempurna, insan kamil, itu hanya karena pengaruh teman-temannya. Pengaruh teman-temannya saja. Lupa kalau teman-temannya itu sangat mungkin adalah menerima bayaran dari pihak-pihak tertentu. Artinya untuk mencari teman, mencari sahabat untuk memusuhi seseorang atau sesuatu, mereka mungkin dapat bayaran. Kita harus berhati-hati. Karena ini tidak tanggung-tanggung. Innahum kanu khasirin. Dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jempolnya bukan ke atas. Jadi kalau ada orang seperti itu, jempolnya ke bawah. Ya, jadi bukan ke atas jempolnya, tapi ke bawah. Bapak Ibu sekalian, cobalah perhatikan ayat 26 ini. Ya, 26.
Wa qala alladziina kafaru. Ini kafaru di sini jemaah sekalian bukan orangnya, ini adalah kata kerja. Ini kafaru ini adalah fiil. Ini adalah fiil madhi bentuk jamak. Ya, ini adalah fiil madhi bentuk jamak kafaru. Dari kata kafara kafaru ya. Jadi waqala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang. Jadi ini orang yang melakukan pekerjaan, apa pekerjaannya? Membentengi dirinya untuk tidak mau menerima masukan. Membentengi jiwanya dari tidak mau lagi mendapatkan informasi alternatif dari apa yang diketahuinya sebelumnya. Jadi tidak mau lagi mendengarkannya. Tadi pendengaran, penglihatan, sam'uhum wa absarum wa juluduhum menjadi saksi di akhirat. Wa qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang yang menolak kebenaran. Jadi artinya menolak berpikir rasional. Mereka hanya menerima sesuatu berdasarkan emosional. Emosi itu artinya perasaan. Coba sekalian, kenapa banyak orang tertipu oleh investasi bodong sampai puluhan triliun rupiah. Ya karena mereka hanya dimainkan emosinya oleh pihak-pihak yang memarketingi investasi itu. Ya, sehingga mereka kehilangan sikap objektifnya. Ya. Jadi oleh sebab itulah waqala alladziina kafar, berkata orang kafir. Orang kafir siapa? Yang menutup diri dari kebenaran, yang ingin memanfaatkan emosi perasaannya umat manusia. Karena dengan memainkan perasaan manusia, mereka bisa mengambil keuntungan. Jangan pernah membuat manusia umat bersentuhan dengan orang cerdas, orang pintar. Orang yang mengajar orang berpikir rasional objektif. Kenapa? Oh, kamu tidak bisa gunakan nanti umat. Jadi pisahkan. Bagaimana caranya? Buat fitnah. Bahwa orang yang benar itu adalah tukang sihir. Orang yang benar itu adalah hakikatnya tersesat. Ya. Karena bagi mereka menggunakan apa saja ini, termasuk memainkan kebohongan, kedustaan, atau apa yang disebut dengan hoax. Wa qala alladziina kafaru, berkatalah orang kafir ini, orang kafaru ini, la tasma'u, ini larangan. Ini la tasma'u. Janganlah kalian mendengarkan. Ya. La tasma'u, jangan kalian mendengarkan. Li, ini li-nya kepada. Ya. Janganlah mendengarkan li kepada. Jadi li kepada hada Al-Quran. Ya. Ingat Bapak sekalian dalam bahasa Arab ya. Al-Quran sendiri kan sudah ma'rifah. Kenapa? Karena sudah ada alif lamnya. Kalau cuma dikatakan Quran, Quranun atau Quranan, itu masih nakira namanya. Belum ada alif lam ma'rifahnya. Apakah Quran yang dimaksud? Belum tentu, bacaan saja. Quranan itu kan adalah bacaan. Quranun bacaan. Tapi ini sudah ada alif lam ma'rifahnya, itu pasti Al-Quran yang dimaksud adalah yang kita baca ini. Yang diterima Nabi dari Tuhannya, dari Allah SWT. Ini ada alif lam ma'rifah namanya. Nah, setelah ada alif lam ma'rifah di sini ditambah lagi hada. Hada juga itu dalam bahasa Arab yang namanya isim isyarah, kata tunjuk, itu juga ma'rifah. Jadi ini sudah ma'rifah ditunjuk lagi dengan tanda ma'rifah yang berikutnya, yaitu isim isyarah, kata tunjuk namanya. Ya. Jadi artinya apa? Al-Quran ini tidak bisa ada penafsiran lain. Yang dimaksud apa? Ya Al-Quran yang kita baca ini. Hadal Quran ini, Al-Quran yang kita baca ini. Al-Quran yang ada dalam diri Nabi, Al-Quran yang ada pada diri manusia suci, insan kamil. La tasma'u li hadzal Quran, kata mereka, jangan dengarkan Al-Quran ini. Jadi disebutkan dengan jelas, dengan gamblang. Al-Quran ini maksudnya Al-Quran. Jadi jangan dengarkan Al-Quran ini. Walgau, kalau toh misalnya dibacakan Al-Quran atau diajarkan walgau, bikinlah kegaduhan. Bikinlah kegaduhan, algau. Bikin kegiatan lain. Kamu gitu. Bikin acara lain, tandingan supaya orang tidak ke situ. Walgau, ya. Kenapa? Karena kalau orang rajin mendengarkan Al-Quran, dia akan tercerdaskan. Dia akan terpandu menuju kepada kebenaran. Apalagi dalam Al-Quran itu diulang-ulangi terus-menerus. Diulang-ulangi supaya apa? Supaya menyerap dalam diri manusia. Jadi la tasma'u li hadzal Quran, kata mereka, kata ini. Alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Jadi kalau kita lihat gimana sekalian, benar-benar kekuatan terbesar manusia itu pada Al-Quran, dan ketakutan terbesar para penentang kebenaran dan yang ingin hidup dengan kebatilan adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini apa? Cahaya.
Kalau cahaya, maling tidak bisa beraksi. Ya, pencuri tidak bisa menjalankan rencananya kalau ada cahaya. Ya, maka dikatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walgau, bikinlah keributan, bikinlah kegaduhan fihi pada saat Al-Qur'an itu dibacakan ini. Bahkan Mas Kaiser bagi di kalangan Islam sendiri kita lihat orang umat dibuat sibuk dengan hadis-hadis, dengan riwayat-riwayat, Al-Qur'an ditinggalkan. Kebanyakan orang ceramah riwayat ini riwayat itu. Al-Qur'an ayatnya paling satu kalau toh ada. Ayatnya juga disuruh ikut pada hadis atau riwayat yang diangkatnya. Bukan riwayat dan hadis yang ikut kepada Al-Quran. Inilah malapetaka, dan ini mirip atau sama dengan surat Al-Furqan yang kita pernah baca. Berkaitan juga dengan pertemanan. Jadi walghaw fihi, buatlah keributan. Untuk apa? La'allakum taglibun. Karena dengan cara seperti itu kalian bisa mengalahkan manusia. Kamu bisa mengalahkan orang yang mencari kebenaran. Jadi jemaah sekalian, apa mafhum mukhalafah yang bisa kita tangkap dari sini? Mafhum mukhalafah yang kita bisa tangkap di sini bahwa hanya dengan Al-Quran itulah umat Islam bisa menang. Jadi mafhum mukhalafahnya. Karena ini kesaksian daripada orang yang membawa kebatilan. Jangan mendengarkan Al-Quran ini kalau kamu ingin mengalahkan mereka. Kalau kalian ingin mengalahkan umat Islam, buatlah umat jangan mendengarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran dibacakan, buat kegaduhan, keributan. Karena dengan begitu kalian bisa mengalahkan mereka. Jadi mafhum mukhalafahnya artinya yang bisa kita paham di balik kalimat ini adalah bahwa umat hanya bisa menang, bangkit, menang kembali apabila benar-benar kembali kepada Al-Quran secara benar. Bukan hanya dari kembali kepada Al-Quran. Betapa banyak orang mengangkat jargon kembali kepada Al-Quran, tapi begitu kita mendengarkan ceramahnya hadis melulu, Al-Qurannya secuil saja, seupil kata orang sini. Terus Al-Qurannya mana? Bayangkan Pak Bu sekalian, Al-Quran ini kita bahas sudah 3 Ramadan, tidak habis-habis, luar biasa. Belum tamat-tamat ini, bersambung terus-menerus. Pada pertemuannya tidak tanggung-tanggung. Dalam bulan Ramadan ini 2 kali dalam 1 hari, Ramadan pertama 3 kali dalam 1 hari. Di luar bulan Ramadan 3 kali 1 minggu. Tetapi tidak selesai-selesai. Bagaimana pula kalau tidak dibaca secara begini? Lalu di mana Al-Quran biasa ditulis secara beruntun? Cuma di buku tafsir saja. Kita baca Al-Quran itu cuma di buku tafsir. Tapi pengajian-pengajian yang sistematis, membaca Al-Quran secara runtut itu hampir tidak ada. Ya. Hampir kita tidak temukan. Jadi kombinasi antara tartibi dengan maudu'i. Tertib itu beruntun, tetapi pada saat yang sama mengkombinasikan dengan pembahasan tematis. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini jelas ayat ini. Bapak Ibu sekalian coba camkan baik-baik ayat ini. Mereka waqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Walghaw fihi, buatlah kekacauan, buatlah keributan. Kata al-ghaw di sini, ya jangan buatlah aktivitas lain. Jadi akhirnya nanti orang mengajarkan agama itu seperti yang saya ceritakan. Orang 2 jam ustadznya berceramah di atas, mayoritas cerita saja. Yang diceritakan kalau bukan dirinya, membuat mengarang-arang cerita, membuat orang tertawa, terpingkal-pingkal. Cuma temanya saja yang kelihatannya Islam, yaitu Maulid Nabi, Isra Mi'raj temanya. Tetapi kandungannya terkadang jauh daripada Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taglibun. Ya. Ini sama dengan surat Al-Furqan ayat 27 sampai 30. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Falanudhiqanna alladziina kafaru. Siapa kafir yang dimaksud sini yang tadi? Jadi yang tadi mengatakan bahwa la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Ini adalah alladziina kafaru tadi. Apa kata Allah? Falanuziqanna, kami akan merasakan. Falanuziqanna, kami akan merasakan kepada mereka ini tentu dan orang-orang yang bersamanya. Adzaban syadida, azab yang sangat keras. Walanajziyanahum, dan kami pasti akan membalasi mereka. Aswal ladzi kanu ya'malun, seburuk-buruk imbalan dari apa yang mereka kerjakan. Aswa, seburuk-buruk. Ini aswa, su, dari kata su. Seburuk-buruk alladzi, apa yang kanu ya'malun, yang dulu mereka kerjakan.
Apa yang mereka dulu kerjakan di dunia? Menjauh daripada Al-Quran, membuat jarak dengan Al-Quran. Al-Quran ditadarusi tetapi tidak pernah dibahas. Dikejar-kejar kalau perlu setiap hari, tamat berkali-kali, tetapi tidak pernah dibahas. Itu sebabnya rajin baca Quran, tadarus setiap hari, tetapi tetap aja juga kerjanya adalah bergibah dan tajasus. Kerjanya adalah isi hatinya adalah kebencian, dendam, amarah, iri hati, dan sebagainya. Nah, jadi cuma sekali kenapa? Karena Al-Quran tidak ditadaburi. Sedangkan Al-Quran mengatakan, afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa manusia tidak mentadaburi Al-Quran? Ini cuma sekali bahagia adalah ilustrasi yang menarik. Ya, ini adalah ilustrasi antara manusia suci dengan iblis atau syaitan. Ya, adu kekuatan. Dan iblis mengatakan, saya akan taklukkan semua anak cucu Adam. Kecuali illa ibadukal mukhlasun. Kecuali hambamu yang mukhlas. Jadi ini coba sekalian kita ambil ilustrasi dari saudara-saudara kita Nasrani. Ini adalah Yesus, Nabi Isa. Ini adalah iblis. Jadi kita simpulkan ini adalah mukhlasun, sedangkan ini adalah mubtilun. Ya, mukhlasun dan ini adalah mubtilun. Mukhlas dan ini mubtil. Mubtil itu pelaku kebatilan. Ya. Dzalika jazaa'u a'da'illah. Itulah imbalan. Itulah jaza, ya, balasan terhadap a'da'illah, terhadap musuh-musuh Allah ini. A'da'illah adalah musuh-musuh Allah. Itulah balasan hukuman bagi musuh-musuh Allah. Bapak Ibu sekalian, coba siapa yang dimaksud musuh Allah di sini? Lihat tadi ayat 26 ayat 27. Yaitu Al-Qur'an. Jadi musuh Al-Quran hakikatnya musuh Allah. Jadi menjauhi Al-Quran hakikatnya menjauhi Allah. Ya. Manusia suci itu siapa? Syarik Al-Quran. Mereka adalah pasangan Al-Quran. Jadi tidak ada tanda kita mencintai manusia suci, tidak ada tanda kita mencintai insan kamil kalau kita tidak mencintai Al-Quran. Ya. Dzalika jazaa'u a'da'illahi nar. Itulah balasan yang pantas diberikan kepada siapa? Musuh-musuh Allah. Apa balasannya? An-nar. Api neraka. Lahum fiha, bagi mereka di dalam neraka itu darul khuldi, tempat. Ini darul khuldi itu kampung halaman, al khuld yang kekal. Jadi neraka adalah kampung halamannya yang kekal. Kata kampung halaman itu kampung asal dan kembali lagi ke sana. Jadi lahum fiha darul khuldi, tempat yang kekal. Jadi Bapak sekalian, susah kita menemukan dalam Al-Quran kata neraka, tidak ada kata khuld. Dari kata khuld lahir kata buah khuldi, kekal. Jadi lahum fiha darul khuldi, jazaan sebagai imbalan bima kanu, atas apa yang dulu mereka bi ayatina terhadap kami ya jahadun, tentang, nolak. Jadi karena mereka menantang ayat-ayat Allah, maka mereka dijadikan sebagai neraka, sebagai darul khuldi baginya, sebagai kampung yang kekal baginya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ulangi sekali lagi betapa luar biasanya itu Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita istiqamah benar-benar mencintai Al-Quran, bukan hanya membaca secara verbal, tetapi juga mengkajinya secara rinci, secara tadabbur. Karena dengan tadabburi, kita akan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui kitab suci Al-Quran ini. Nah, jelas sebagai inilah dia ilustrasi daripada iblis, syaitan yang kemudian mengganggu orang-orang yang beribadah, mempengaruhi siapa saja. Jadi ustadz ulama juga dipengaruhi oleh mereka ini. Coba lihat. Wa qala alladziina kafaru, dan berkata tadi orang kafir. Siapa tadi kafaru? Yaitu tadi yang menjauhkan orang daripada Al-Quran. Rabb, tapi ini di neraka. Rabbana. Jadi tadi alladzina kafaru di sini adalah orang yang mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi, jangan, jadi kalau orang tidak mendengarkan Al-Quran. Jadi alladzina kafaru bersama dengan teman-temannya yang terpengaruh olehnya, yaitu menjauh daripada Al-Quran, sehingga kemudian mereka tidak pernah mengenal Allah melalui Al-Quran. Maka berkatalah mereka di sana di neraka, Rabbana, wahai Tuhan kami, arina, perlihatkanlah kepada kami. Jadi di neraka mereka mulai marah, meminta kepada Tuhan, ya Allah, wahai Tuhan kami, arina, perlihatkan kepada kami,
alladaini. Ingat, bukan alladina ini, alladaini. Kalau alladina banyak, kalau ini alladaini 2 orang. Mohon maaf. Jadi arinal ladaini, perlihatkanlah kepada kami 2 pihak. Ya, kata 2 orang di sini tentu tidak tepat. Kenapa ada jin? Duanya itu adalah jin dan manusia. Jadi manusia itu disesatkan apa? Jin dan manusia. Makanya berkali-kali kita katakan di sini, berhati-hatilah dengan orang-orang percaya pada jin. Karena dikatakan ini jin juga menyesatkan manusia. Arinal ladaini, betapa banyak orang yang kehilangan rasionalitasnya karena percaya kepada jin. Tiba-tiba kehilangan apa itu rasionalitas. Salah satu unsur paling rasional adalah hukum sebab akibat. Begitu percaya kepada jin, langsung tidak percaya lagi kepada hukum sebab akibat, bahkan tiba-tiba berburuk sangka kepada orang-orang tertentu. Bayangkan kalau datang kepada orang-orang, dia katakan, "Mbah, kok saya selalu sakit perutnya?" Simbah mengatakan ada yang kerjain. Nah, begitu mengatakan ada yang kerjain, langsung pikiran mencari orang. Kan langsung lakukan tajassus namanya. Langsung berpikir-pikir, langsung menciptakan zon. Itulah berbahayanya Pak Bos sekalian. Dan ingat, bersangka buruk kepada orang lain, itu sama dengan memakan daging bangkai saudara sendiri. Jadi makanya mereka di sana minta, arina, perlihatkanlah kepada kami ya Allah. Siapa? Alladaini, 2 pihak. Jadi kita artikan 2 pihak. Adallana yang menyesatkan kami. Perlihatkan kepada kami 2 pihak. Adallana yang telah menyesatkan kami sehingga kami masuk dalam neraka. Siapakah 2 pihak itu? Dari kalangan jin dan manusia. Minal jinni wal insi. Untuk apa? Naj'aluha tahta aqdamina. Kami akan menjadikan mereka keduanya, huma itu keduanya, tahta aqdamia, di bawah kaki-kaki kami. Bapak lihat ini, saking marahnya, dia ingin menginjak-injaknya. Kalau mengatakan naj'aluha tahta aqdamina, kan berarti bahasa lainnya Pak, kami akan menginjak-injaknya. Coba. Wahai Tuhan, perlihatkan kepada kami 2 pihak dari kalangan jin dan manusia itu yang menyesatkan kami dulu di dunia. Kami akan membuat dia benar-benar telah membuat sengsara kami sekarang. Tetapi tidak ada lagi gunanya. Maka Bapak Ibu sekalian, berkali-kali saya sampaikan, hati-hati dengan percaya dengan jin Bapak Ibu sekalian. Kita percaya adanya jin, tapi kalau kemudian menghubungkannya dengan hal-hal yang sifatnya tidak benar, ini berbahaya. Kalau mau tahu hakikat jin, bacalah surat jin. Ada dalam Al-Quran surat jin. Bahwa surat jin itu justru mewanti-wanti kita. Ada di antara manusia minta tolong kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Jin itu menyesatkan mereka. Bayangkan kalau orang disesatkan jin, baru kemudian kita anggap sebagai orang pintar. Kan sering kita anggap orang pintar. Ya. Jadi naj'aluha tahta aqdamina. Jadi kalau saya tegas masalah jin bau sekali, ini Al-Quran yang mengatakan. Ini jelas. Bapak lihat di sini. Ibu lihat di sini. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladaini adallana. Ya Allah, tunjukkan kepada kami 2 pihak yang dulu di dunia menyesatkan kami, yaitu 2 pihak itu adalah al-jin dan al-ins. Kami ingin menginjak-injak mereka. Naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin, agar keduanya itu minal asfalin, menjadi orang yang sangat hina. Kami akan hinakan pada hari ini. Asfalin itu di tempat yang paling rendah. Ini biasanya asfalin itu dalam Al-Quran tempatnya orang munafik. Innal munafiqina fid darqil asfali. Itu ada fid darqil asfali minan nar. Manusia juga summa radadnahu asfala safilin. Itu sini. Tempat yang paling rendah. Jadi orang yang paling rendah itu siapa? Yang percaya kepada jin dan manusia, yang menyesatkan, menjauhkan mereka dari Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Rasionalitas, objektivitas. Maka setiap ajaran manusia dan jin yang tidak berdasarkan rasionalitas dan objektif, maka itu adalah kesesatan. Dan tanda rasionalitas atau objektif itu adalah, satu adalah menganut prinsip tidak bertentangan, non kontradiksi, aslut tanaqud. Yang kedua apalagi? Yaitu bersifat sebab akibat. Apalagi yang ketiga, bersifat matematis. Seperti itu. Jadi gampang, sederhana. Ya. Kalau bertentangan dengan 3 itu berarti tidak benar. Berarti itu adalah menyesatkan namanya.
maka nanti di akhirat pasti yang bersangkutan akan marah. Naj'aluha tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Nah, jemaah sekalian, ini ayat 30. Maka kita harus membaca ayat ini baik-baik supaya kita jangan terpengaruh oleh siapa? Jin dan manusia yang datang dengan jubah-jubah keagamaan, dengan kita sebut dengan orang pintar. Ini ayat 30. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, maksudnya berprinsip, Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah. Innalladzina qalu, sungguhnya orang-orang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Ini istaqamu. Artinya apa? Selalu berada di jalan yang lurus. Berarti ini pasti orang ini adalah yang masuk dalam kategori ini orang suci. Suratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang berkata, sungguhnya orang-orang berkata, berarti tidak semua orang. Kita tentu susah masuk di sini. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang qalu berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, artinya Allah itu selalu ada pada dirinya, tidak pernah tidak ada, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Istiqamah itu artinya selalu ada. Istiqamah itu terus berdiri. Jadi Allah itu terus berdiri pada jiwanya, tegak. Jadi tegaknya prinsip yang bersangkutan setegak Allah pada dirinya. Orang yang berkata Rabbuna Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka diturunkanlah kepadanya malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah kepadanya malaikat ini. Dikirim kepadanya malaikat. Apa yang terjadi setelah malaikat bersamanya? Alla takhafu wala tahzanu. Yang bersangkutan tidak ada lagi rasa khauf, takut pada dirinya, dan tidak ada rasa sedih hati. Ya. Tidak ada sedih hati di sini. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Jibril bahkan dirangkul, setelah itu Nabi lari ketakutan, pontam-pating, bertentangan dengan ayat ini. Kan ada Pak riwayat mengatakan Nabi di Gua Hira, kemudian dirangkul oleh malaikat Jibril. Jibril mengatakan Iqra. Kemudian Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian Jibril berkata lagi, Iqra. Jawab lagi, ma ana biqari. Jibril berkata lagi, Iqra. Kemudian jawab lagi, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Setelah itu kemudian keluarlah ayat yang sempurna, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang seperti itu. Dan katanya setelah itu Nabi lari ketakutan. Lari turun dari Gua Hira. Masuk ke rumah istrinya Khadijah, ketakutan, minta diselimuti. Zamiluni, zamiluni, kata Nabi kepada istrinya. Dia katakan, sepertinya saya kemasukan setan. Istri yang mengatakan, wahai suamiku, tidak mungkin kamu kemasukan setan. Kamu kan orang baik kepada anak-anak yatim, orang miskin, dan sebagainya. Nah, berdasarkan ayat ini mengatakan bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah malaikat kepadanya. Apa yang terjadi setelah malaikat turun? La takhafu alla takhafu wa la tazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakan mereka dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan. Mungkin itulah sebabnya ada yang mengatakan jauhkan orang dari Al-Quran, karena kalau Al-Quran dibaca banyak cerita-cerita yang tidak berdasar tertolak. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kolom chat tidak ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau bertanya langsung, silakan. Tidak ada pertanyaan, berarti ini pas ya. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya bisa menghayati ayat-ayat yang kita baca tadinya, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Tsumma istaqamu, istiqamah. Apa bukti kita istiqamah? Allah ada pada diri kita, yaitu mencintai Al-Quran. Karena Allah itu kan zatnya rahasia bagi kita. Cara kita mencintai Allah dengan mencintai Al-Quran. Al-Quran yang kita maksud itu bukan hanya mushafnya, bukan hanya tulisannya, tetapi makna-makna yang terkandung di dalamnya.
Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian, berarti kita akhiri di sini. Bu Dokter, atau mungkin ada pengumuman Bu Dokter lagi yang mau Oh disampaikan? iya, mau mengumumkan Ustadz yang Silakan ya. silakan. Sebentar, Ustadz. Ada masuk Bapak Ibu, kita pada hari Minggu 24 April 2022 tepatnya jam 13.30 sampai 15.00 waktu Indonesia bagian Barat akan mengadakan bakti sosial bersama adik-adik pemulung di Bantar Gebang. Kegiatan bakti sosial ini sudah dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Sebelum online pun kita selalu mengadakan secara offline. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi bisa melihat di kolom chat atau di WA grup Tadabur yang sudah di-share oleh Mbak Sefri. Ya, demikian Ustadz. Baik, terima kasih Bu Dokter atas pengumumannya. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan bahwa di tempat pemulung Bantar Gebang itu tempat pembuangan sampah terbesar di Asia Tenggara. Itu di sana banyak anak-anak pemulung ribuan. Nah, kita punya binaan di sana. Setiap bulan Ramadan kita memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan memberikan santunan. Bapak Ibu yang ingin terlibat dipersilakan menghubungi panitia atau nomor rekening panitia. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian pada petang hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu berada dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT lahir dan batin, pribadi dan ataupun keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. juga untuk Bu Dokter.